Halo Dewantara Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayun Nur Sakinah dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya sedang melakukan KKN tematik secara online dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya hoax. Media sosial menjadi salah satu yang sering kali digunakan oleh berbagai kalangan. Berbagai informasi bisa dengan mudah didapatkan melalui media sosial. Hanya dalam hitungan detik, berita apapun dapat tersebar dan diakses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Tak jarang, berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Secara umum, kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoax. Hoax adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya akan berita tersebut. Nah, demi mencegah hal tersebut, berikut ini merupakan pengertian hoax beserta ciri-ciri, jenis, dan cara mengatasinya yang dihimpun dari berbagai sumber. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax adalah berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya dengan kata lain sebagai upaya memutarbalikkan fakta. Sementara, menurut Silverman, 2015, hoax adalah rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Serta menurut Worm 2016, hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari berita hoax. Yang pertama yaitu didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar. Yang kedua, berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembaca. Yang ketiga, diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan iktikat baik si pembaca, sehingga pembaca berita ini tanpa meneliti dulu kebenarannya, segera menyebarkan ke forum yang lainnya. Akibatnya, rantai peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar. Lalu yang terakhir, pengirim awal hoax tidak disebutkan atau diketahui identitasnya. Adapun langkah sederhana mengidentifikasi hoax dan kabar asli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, waspada dengan judul yang provokatif. Kabar hoax kerap menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa dikutip dari media resmi yang kemudian diubah-ubah supaya menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat berita hoax. Yang kedua, yaitu cermati alamat situs. Informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link hidup, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dinilai meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia ini terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim menjadi portal berita. Yang ketiga yaitu periksa fakta. Perlu memperhatikan sumber kabar yang diperoleh, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya jangan mudah percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Yang keempat yaitu cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, selain konten berupa teks, beberapa foto atau video konten juga bisa dimanipulasi. Ada kalanya pembuat kabar hoax akan mengedit untuk memprovokasi pembaca.
Yang kelima, yaitu ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax. Misalnya Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax FAFHH. Fanpage dan grup Indonesia Hoax Buster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Skoci. Melalui grup tersebut, Anda bisa saling berdiskusi dan bekerja sama mencari berita yang sebenarnya. Nah, berikut ini yaitu jenis hoax yang patut diwaspadai. Yang pertama ada hoax virus. Hoax jenis virus biasanya dikembangkan oleh para hacker. Mereka menyebarkannya lewat email atau aplikasi chatting. Hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone Anda, padahal sebenarnya baik-baik saja dan tidak terinfeksi. Yang kedua yaitu ada hoax kirim pesan berantai. Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp pasti sering mendapat pesan yang aneh, mencantumkan peringatan untuk melanjutkan pesan itu ke beberapa rekan lain dengan berbagai alasan. Biasanya pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami karma buruk jika tidak segera mengirimkannya. Yang ketiga yaitu hoax urban legend. Selain itu, tak sedikit masyarakat yang suka membaca hoax mengenai cerita urban legend seram tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Hoax jenis ini biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang dianggap mistis tadi. Nah, hoax ini dapat berimbas negatif pada objek kabar seperti mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas hoax jenis ini mirip dengan black campaign. Yang keempat yaitu hoax dapat hadiah gratis. Jenis hoax satu ini modusnya mirip dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan broadcast atau pop-up message berisi pengumuman pemenang hadiah. Di sini korban jarang ada yang mengalami kerugian uang, tapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei-survei internet untuk iklan. Dampak negatif yang semakin besar bila korban tak sengaja menggunakan email kantor atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah dihentikan. Yang kelima, yaitu hoax tentang kisah menyedihkan. Jenis hoax berikutnya berupa surat yang berisi kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana untuk operasi atau pengobatan. Biasanya menggunakan foto dari Google demi mendapatkan simpati. Oknum dari penyebar hoax ini turut menyertakan nomor rekening agar korban yang tertipu bisa segera mengirimkan sejumlah uang. Yang keenam yaitu hoax pencemaran nama baik. Sifat dari jenis hoax ini sangat berbahaya karena dari berita palsu bisa dengan mudah menyebar ke dunia maya, serta mampu menghancurkan nama baik dan hidup seseorang dalam sekejap. Nah, adapun cara untuk melaporkan berita hoax, yaitu yang pertama, media sosial Facebook. Anda dapat menggunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau harassment atau rude threatening atau kategori lain yang sesuai. Yang kedua, jika melalui Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian bila mengandung kabar palsu. Yang ketiga, Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif, begitu pula dengan Instagram. Lalu yang terakhir, bagi pengguna internet dapat mengadukan konten negatif atau hoax ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke aduan konten email.kominfo.go.id.